Siapa yang baru tahu, Kang Deddy ketika di Akmil Magelang itu melayangkan protes ke salah satu menteri. Dan luar biasa, Pak. Beliau itu memang punya pikiran yang terbalik kalau pakai kacamata keumuman. Tetapi kalau pakai kacamata idealisme, memang inilah yang mestinya dilakukan. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Kenapa saya tadi sangat protes terhadap orang-orang yang di pedalaman dianggap sebagai orang yang tertinggal? Kenapa? Karena sesungguhnya mereka penjaga Indonesia yang sebenarnya. Nah, tugas Lemhanas hari ini adalah merekomendasikan pada negara untuk melindungi kelompok-kelompok adat itu dari apa? Dari ekspansi kekuasaan, perusahaan hutan, kemudian mengambil alih tanah-tanah mereka. Di situ dimulainya dari undang-undang adat. Undang-undang pelindungan adat sampai hari ini belum kelar-kelar. Nah, kenapa saya Bayangkan. Sederhana Pak pikirannya, tetapi sangat brilian menurut saya. Dari ekspansi negara katanya. Orang-orang di pedalaman itu jangan dianggap sebagai orang-orang tertinggal. Karena sesungguhnya mereka penjaga negara ini. Iyalah, hutan itu dijaganya oleh siapa sih? Leuweung itu dijaganya oleh siapa sih? Negara oke, menjaga. Tapi yang lebih menjaga adalah orang-orang adat. Orang-orang di pedalaman. Yang menyatu jiwa dan raganya dengan alam. Karena hitung-hitungannya pasti alam dijaga, maka alam tidak akan memberikan bahaya. Tapi kalau alam dirusak, maka alam akan memberikan kerusakan yang lebih luas. Kan itu. Maka ada paribahasa seperti ini nih. Ketika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Tetapi bila kita merusak alam, maka alam tidak akan segan merusak juga kita yang lebih luas. Jadi penting untuk saya katakan, idealisme Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat bukan hanya disampaikan di tataran masyarakat hanya ingin mendapatkan simpati, Pak. Ini penting. Tetapi memang apa yang menjadi buah pikirannya, yang memang itu rasional, disampaikan juga di hadapan para menteri untuk dibicarakan di tingkat negara, untuk bicara mungkin kepada presiden, untuk nantinya harus menjaga benar-benar orang-orang yang ada di pedalaman, karena sesungguhnya merekalah yang menjaga Nusantara. Kan itu. Ya meskipun secara kepartaian kita tahu Kang Deddy Gerindra dekat juga dengan Pak Prabowo. Tapi ada mekanisme kan untuk bicara di tataran kenegaraan. Menteri lah yang harus mengeksekusi ini. Artinya melindungi orang-orang adat itu, orang-orang pedalaman itu. Penjaga ekosistem alam, Pak. Benar-benar meskipun latar belakang misal Baduy, ya, latar belakang pemikiran kenapa mereka menjaga leuweung, menjaga hutan apa sih? Sederhana dalilnya. Karena di sana tempat jurig, Pak. Itu dasar ideologinya. Ada keyakinan jurig apa itu segala macam ada di leuweung. Sehingga bila leuweung dirusak, bila hutan ditebang seenaknya, maka jurig ini tidak akan segan, tidak akan diam. Dia akan turun ke masyarakat, lalu akan menebarkan penyakit. Kan mistik ideologinya. Dasar pikirannya kan mistik. Tapi jadi barang. Artinya orang Baduy tak ada yang berani merusak hutan. Dasar pikirannya mistik. Tapi jadi barang. Jadi kepatuhan semua orang Baduy. Tak ada yang berani merusak alam. Karena nanti jurignya akan terganggu. Jurig terganggu, setan terganggu, maka dia akan
menebarkan penyakit ke manusia. Boleh apapun aja latar belakang pikirannya, untuk kita menjaga ekosistem alam, tidak boleh merusak alam. Yang penting faktanya ini benar-benar dijaga. Makanya kita sebagai orang Islam yang ngaku paling beragama, itu pun bagian dari yang harus kita implementasikan. Apa? Hablun minal alam, Pak. Maka bila ada orang yang masih mendiskreditkan orang Baduy, orang pedalaman dengan kacamata agama, sementara ada laku-laku agamis yang orang-orang pedalaman itu lakukan, dan kita harus belajar kepada mereka, kita ini picik. Bagi saya ya, kan ada yang suka, apa ini, kafir, musyrik, jangan sampai. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan dan orang Baduy, orang pedalaman lakukan. Apa? Hubungan antar manusia dengan manusia di sana, persaudaraan antar sesama warga di sana lebih hebat daripada kita, Pak. Gotong royong di sana lebih hebat daripada kita. Kan itu menjaga hutan, menjaga alam, hablun minal alam, mereka lebih hebat daripada kita. Kita mesti belajar. Urusan kemanusiaan mereka lebih hebat daripada kita. Kita harus akui itu. Bahkan Kang Deddy mengatakan penjaga Indonesia itu orang pedalaman. Karena hukum kausalitas, alam dirusak, ya pasti akan lebih parah dampaknya kepada kita. Gitu. Gitu, sederhana pikiran beliau. Tetapi ketika diimplementasikan, itu menjadi sangat berharga sekali. Nah, ini penting saya bahas panjang lebar tuh. Mari kita baca beberapa komentar di video itu ya. Ini baru bocor videonya, saya baru tahu. Ternyata beliau juga berbicara di forum. Kan itu nggak bawa kameramen tuh beliau. Itu ada yang videokan. Artinya mau di depan kamera atau di belakang kamera, di depan masyarakat atau di depan para menteri, nilai idealisme Kang Deddy itu tidak akan luntur, Pak. Tetap kuat menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga leuweung, menjaga orang yang memang bisa sangat bersenyawa dengan alam, artinya orang pedalaman, mereka bersenyawa dengan alam. Gubernur paling keren, Kang KDM. Nah, mereka hidup nyaman. Semoga Gubernur Jawa Barat dicontoh oleh seluruh gubernur di Indonesia. KDM memang calon pemimpin bangsa Indonesia masa depan. Bayangkan bila Kang Deddy naik menjadi presiden. Saya yakin, entah saya kok punya keyakinan, akan beres aja gitu loh. Entahlah. Karena kan nggak main-main kalau levelnya presiden. Ya nggak main-main. Tantangan politiknya dan lain sebagainya. Apakah Kang Deddy masih bisa tegak berdiri dengan idealisme yang memang itu sangat akan bermanfaat kepada masyarakat, pikiran-pikirannya, atau beliau akan kalah oleh situasi? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tingkatan gubernur bukan tingkatan tertinggi di sebuah kepemimpinan di republik ini. Kalau jadi presiden, ujian terberat Kang Deddy melawan arus. Saya yakin banyak yang tidak akan suka terhadap sepak terjangnya. Yakin saya 1000%. Ya kan orang punya pikiran yang tidak biasa gitu loh. Hampir semua orang memandang orang-orang di pedalaman itu orang-orang sangat tertinggal, kuuleun, tidak bahagia hidupnya, sengsara, miskin dan lain sebagainya. Padahal ukuran kebahagiaan, saya kok punya keyakinan mereka-mereka lebih bahagia daripada kita-kita yang hidup di luar pedalaman. Karena kan ukuran kebahagiaan bukan karena duit.
ketenangan hati. Itu ukuran kebahagiaan. Dan mereka saya yakin dengan memilih hidup seperti itu udah pilihan hidup. Ya. Itu nyaman di lingkungannya. Jadi bisa jadi mereka lebih bahagia daripada kita. Tidak punya duit, bisa makan doang, punya ladang doang, sistemnya barter, jangan-jangan mereka lebih bahagia daripada kita. Bukan jangan-jangan lagi, saya curiga mereka lebih bahagia daripada kita. Lebih tenang hidupnya daripada kita loh. Ada di beberapa kesempatan Kang Deddy mengatakan negara itu tidak boleh menjual beras. Jadi kalau mau belajar ketahanan pangan, itu ke orang-orang pedalaman, Pak. Mereka punya duit. Sistemnya gotong royong kuat. Ada cadangan beras puluhan tahun ke depan. Siap orang Baduy. Kita, Pak, negara belajar ketahanan pangan kepada mereka. Jangan jauh-jauh. Keluar negeri. Ke orang Baduy. Belajar ketahanan pangan. Oh. Itu. Karena ya fakta di depan mata. Mereka bisa bertahan dan bisa menyimpan padi. Untuk kehidupan anak-anaknya ke depan puluhan tahun. Mantap itu Presiden RI asli. Waduh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo yang sepaham dengan KDM bergabung. Karena pemikiran KDM berlawanan dengan politisi kebanyakan takutnya dijebak dan dikriminalisasi. Nah, ada yang ngeh kan? Itu pun yang saya pikirkan. Beda lah, ini orang beda. Udah, gak bisa kita samakan, ini orang beda. Punya pikiran yang tidak biasa gitu loh. Tapi ngena, tapi memang itu yang dibutuhkan. Tapi itu memang fakta yang kita rasakan gitu loh. Nah ini baru pemimpin yang paham betul. Pemahaman Bapak Gubernur Jabar ini amat luas dan mendalam. Terima kasih sudah memberi pencerahan. Orang pedalaman memang harus dilindungi, bukan dibantu kehidupan yang modern. Banyak keluarga daerah yang tanya dirampas. Oke. Aku setuju dengan keadilan KDM. Ini baru pemimpin yang memperhatikan rakyat dan negara. Alhamdulillah pokoknya mantul KDM. Oke. Itu ya. Jadi 90 bahkan 100% yang komentar di pernyataan itu yang kemudian diupload oleh channel Kamanunggalan itu semua pro KDM. Maksudnya menerima pikiran-pikiran beliau. Dan itu yang memang harus dilakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita doakan. Karena orang ini langka dan sikapnya benar-benar kebijakannya out of the box. Punya pikiran yang brilian, bukan hanya pikiran. Dia berani untuk mengimplementasikan pikiran-pikiran yang brilian itu. Kan susahnya itu. Orang bisa lah mikir secara ideal. Banyak yang bisa mikir secara ideal. Tapi bila dihadapkan dengan prakteknya, ini kadang-kadang ada yang tidak berani. KDM punya kemampuan, pikiran yang brilian, dan keberanian untuk mengeksekusi. Itu bedanya, Pak. Orang pintar di negara ini tidak sedikit. Banyak orang pintar di negara ini. Mau pejabatnya, mau rakyatnya. Kenapa? Masih ada aja yang tidak beres. Karena pikiran yang pintar itu tidak diimplementasikan menjadi sikap yang pintar pula. Itu problemnya. Jadi negara butuh, kita butuh orang yang pintar dan berani mengeksekusi kepintarannya itu. Diimplementasikan menjadi kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.